Halo, selamat datang di DWA Project. Kali ini kita masuk ke segmen Bemo, berburu mobil. Ya, di segmen Bemo kita kali ini adalah segmen ya bisa dibilang dengan budget tertinggi ya selama perjalanan DWA Project. Jadi kalau sebelumnya itu kita paling tinggi sebesar 200 juta rupiah pada perburuan mobil M46325, tapi kali ini sekitar 250 jutaan. Iya betul. Dan yang diburu itu juga bukan mobil sembarangan, tapi BMW M46 yang 330i. Wow. Ya selain itu juga berburu mobil kali ini klien kitanya itu nggak ikut ya, Rip. Beliau ada di luar pulau, yaitu di Madura ya, Rip. Jauh. Dan beliau nggak ikut. Jadi agak-agak mirip berburu mobil yang lain ya. Nggak ada yang ikut sama kita, tapi nggak masalah. Kita tetap melayani kan, kita tetap terima. Dan beliau ini namanya Pak Haisno ya kalau nggak salah. Pak Haisno ini orang Madura asli dan tinggal di Madura, tapi nyari mobilnya di Jakarta. Karena emang agak jarang kali ya, dan emang BMW 330i ini sedikit lebih langka daripada yang lain. Jadi nyari di Jakarta, kebetulan nggak jauh dari tempat kita nih. Ya tempatnya itu berhubung dekat sama kita gitu kan, karena kita orang Jaksel juga, jadi tempatnya itu ada di Blok M. Nah, biasalah di Blok M kan ada showroom tuh Pak, dan isinya emang bukan mobil-mobil, ada sih dari mobil tua gitu kan, sampai mobil yang keren sekalipun ada gitu di situ, dan mobil-mobil langka pun yang susah dicari ada di situ. Dan nggak pakai lama kita langsung meluncur sih ke daerah Blok M ya. Kita deket juga, sekaligus ya bisa ngebengkel juga di sana karena ada bengkel juga di sana. Langganan. Ya, nggak lama kita pun sampai di tujuan kita, yaitu di Blok M dan Blok M Square ya. Dan di sana kita nggak langsung menuju ke showroomnya dulu, tapi kita melipir dulu ya buat ngopi dan mendalami hasil komunikasi dari klien kita. Karena sebelumnya ternyata klien kita ini sudah berkomunikasi terlebih dahulu bersama dengan owner mobil atau pemilik showroomnya gitu kan. Dan kita hanya ingin mendalami kira-kira Pak Haisno dikasih tahu apa aja sih minornya dari mobil ini gitu kan. Ibarat kata kita kayak pengen sebelum ke TKP cross check ya gitu kan. Apakah benar seperti yang dilaporkan sama si pemilik showroom? Ya setelah kita ngobrol di telepon, lalu ya nggak pakai lama kita menuju ke showroom ya. Showroomnya itu ada di basement. Kita jalan menyusuri pertokoan mas. Jadi pertokoan kita susuri sampai akhirnya di basement ya, di basementnya, dan di sana itu bukan cuma showroom tapi ada bengkel juga, banyak deh bengkel campuran, dan di sana kita nemuin mobil-mobil keren sih. Ya di situ ada ya banyak ya, ada Mercedes gitu kan, ada dari mobil yang tua sampai yang terbaru pun kayak Porsche gitu kan. Kemudian Ferrari ada juga di situ, dan bahkan ada BMW M3 juga Pak. Nggak tahu itu M3 beneran apa enggak. Yang jelas sih bentuknya coupe ya, cuman pas kita buka ternyata itu mesinnya M52. Berarti ya 36 coupe. Tapi keren sih, rapi gitu. Dan warnanya keren lah. Cakep. Dan ternyata showroom tujuan kita itu ada di showroomnya yang paling pojok ternyata. Dan di sana terlihat juga mobilnya M46 330i. Dan pas juga pemilik showroomnya juga ada di situ.
kita udah lihat mobilnya keren sih, ya. Warnanya cakep, bodinya cakep, dan kita juga ketemu sama pemilik showroom ya. Pas kita nyampe, kayaknya pemilik showroom nggak kenal kita sih. Iya. Dan dia nanya ke gua sih, dia nanya ke gua, bro ngerti BMW nggak? Aduh bingung juga jawabnya. Gua bilang aja dikit om, dikit ngerti gitu kan. Iya. Kita langsung minta izin buat ngecek mobil tersebut gitu. Dan langsung kita cek. Ya pertama ya biasa ya, kita ngecek terus kita minta izin dulu lah pastinya. Kalau nggak diizinin nanti takutnya kita bacain, ibaratnya bahasanya tuh dibacain, cuman kalau nggak diizinin nggak enak lah. Ya udah diizinin, bahkan dibolehin, boleh scan nggak om? Boleh, ya udah. Kebetulan kita bawa alat scan buat ngecek elektrikal juga. Lalu pengecekan pertama gue yaitu di mesin biasa. Gue lihat, gue buka mesinnya M54B30. Kelihatannya memang masih rapi, part-partnya masih utuh semua, masih ori, nggak kelihatan ada oli yang bocor, halus juga suaranya. Pokoknya kalau menurut gua mesinnya oke sih, menurut gua ya. Dan dari knalpot juga nggak ada keluar asap yang berwarna hitam atau putih, dan aman sih. Getarannya juga halus banget, ciri khas 6 silinder. Terus yang paling utama sih kalau menurut gua dari suara ya, suara mesin. M54 itu kan kalau misalnya ada masalah tuh berisik, tapi ini halus, adem. Cuman ada cumannya nih, waktu gue buka olinya, dipsticknya gue buka, olinya tinggal setengah. Aneh juga sih, kok oli sampai setengah gitu kan. Terus pas gue buka oli power steering, habis. Aneh juga nih, oli power steering sampai habis, padahal oli power steering itu paling jarang habisnya. Cuman nih habis. Gue curiga ada kerusakan, pastinya kayaknya ada kerusakan. Lalu gue cek radiator juga kurang airnya. Kayaknya ini mobil agak kurang terawat gitu loh, kalau menurut gue ya. Cuman kalau dari tampilan dari kondisi, dari suara, dari getaran, nggak ada yang anomali, nggak ada yang rusak. Ya cuman itu aja aneh gitu kan. Ya catatan sih. Memang BMW M46 330 ini kalau dilihat sih secara kasat mata. Maksudnya kalau dipandang ini kayaknya kelihatannya menggiurkan banget gitu kan. Mana bodinya masih mulus gitu kan, dengan bumper orinya yang kayaknya udah sporty banget gitu. Ya siapa sih yang nggak tergiur gitu. Dan langsung gua ngecek ke bagian dalamnya gitu. Dan di dalamnya pun masih gue bilang sih nggak terlalu perfect banget gitu. Karena balik lagi ini mobil bisa dibilang bukan mobil baru dan bukan mobil tahun muda gitu. Pasti yang namanya kulit interior ya ada aja lah yang tahun berapa tuh Rip? Tahun 2003 2003-an. Dan dalam interiornya itu bisa gue bilang ya kalau untuk sedikit kayak kotor-kotor dan udah hampir ya pengen mengkerut lah, namanya jok kulit gitu kan. Itu udah kelihatan gitu kan, apalagi ini interiornya warnanya beige gitu kan, dan itu kalau ada kotor sedikit itu ya pasti kelihatan gitu. Dan gue mulai cek, kebetulan pertama dari ya glove boxnya dulu gue lihat, ternyata glove boxnya udah nggak soft opening gitu. Udah ngampleh. Iya, karena di M46 ini kalau buka glove box soft opening kalau menurut gue ya kayaknya seru aja dilihatnya, turunnya pelan. Tapi kalau ini udah ngek gitu. Dan glove boxnya itu ditutup aja susah gitu Pak. Harus ditutup biasa itu nggak nutup banget. Harus agak-agak disetting lah. Menurut engselnya lah itu. Iya itu ada engselnya lah. Kemudian wood panelnya juga kalau kita nutup power window, dia udah ngikut ngangkat Pak. Jadi dia nggak udah kayaknya udah apa sih istilahnya? Hancur. Udah hancur lah dalamnya gitu. Dan kemudian ada beberapa kompartemen yang nggak bisa ditutup, kayak ada penutupnya gitu di tempat buat charging gitu kan. Dan ya untuk atap, pilar itu semua kondisinya masih oke. Dan electric joknya juga, electric seatnya semuanya masih fungsional, memory seatnya juga masih bagus. Dan kemudian gue cek juga di bagian AC gitu kan. AC-nya sih kalau bisa gue bilang, padahal ini kan di basement dan tempatnya itu nggak panas gitu kan, bukan panas terik matahari gitu. Untuk ketika dinyalakan mobil, ditunggu seberapa dingin gitu. Menurut gue sih nggak begitu dingin banget gitu. Oke lah masih dingin, cuman agak lama dinginnya gitu. Tapi nggak bisa gue bilang ini kategori AC yang benar-benar perfect atau benar-benar sehat gitu. Ada sedikit kendala lah gitu. Walaupun kita dengar suara kompresornya tadi udah lo cek gitu kan, itu masih halus gitu.
Dan kemudian ada juga kekurangan di power window belakang sebelah kiri. Dan itu nyangkut ternyata gitu kan. Biasalah regulator. Kemudian juga lampu-lampunya, electrical speedometer semuanya masih menyala dengan baik. Dan lampu-lampunya juga, walaupun lampu depannya udah gak ori sih, tapi keren sih dilihatnya. Itu semuanya masih nyala, lampu belakang juga ya masih top tier lah kalau gue bilang. Kalau di bagian eksterior ya nggak perlu dicek sih. Masih bagus semua. Karena pada dasarnya mobil itu ganti warna. Tadinya warnanya hitam aslinya. Gue bisa tahu dari mana, gue cek di internet. VIN number gue buka, gue cek. Dan itu terlihat warna aslinya hitam. Tapi itu warna hijau ya, hijau. Biru. Warna biru ya, warna biru apa ya. Dan kalau misalnya teman-teman tahu warna biru apa, komen aja di bawah. Ya. Nah, warnanya sudah berubah, tapi masih rapi semua. Catnya bagus kalau gue lihat. Bempernya masih bagus, M-Tech ori ya, pastilah ya kan. Terus dari sisi kaki-kaki, bannya masih bagus, peleknya bagus, remnya ya ada sedikit kemakan cuman masih oke. Dan kalau menurut gue overall bagus, cuma sayang di lampu doang. Lampunya kalau bagi Arif keren, bagi gue kurang. Karena aneh gitu, kalau itu nggak cocok kalau menurut gue. Selanjutnya gue ngecek bagian elektrikal, yaitu gue scan. Elektrikalnya gue scan semua pakai alat scanner, dan ketika gue scan muncul fault. Yang nggak bisa hilang itu fault itu di mirrornya itu error, dan memang ternyata benar. Mirrornya itu electric mirrornya gantian, bukan asli. Mirrornya itu error, sehingga kalau misalnya mundur masuk R itu dia turun, ini malah naik. Terus nggak balik lagi, jadi PR tuh. Nyeting lagi. Kalau mundur nyeting lagi, maju nyeting lagi. Jadi repot di situ errornya karena memang nggak ori. Terus error kedua ya paling di instrumen cluster yang kelihatan ya. Cuman instrumen clusternya sih aman. Gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa ngecek lebih lanjut lagi ada apa di instrumen cluster. Cuman sisanya sih oke, aman. Dan pada saat kita pengen test drive, kayaknya agak tertunda dulu karena owner showroomnya yang megang kunci, Bang. Iya. Dan orangnya ternyata lagi syuting dulu. Dia syuting dulu ya? YouTuber juga. Iya, YouTuber juga lah. Iya. Ya, apa tuh YouTuber ya tuh? Ya, komen aja di bawah ya. Jadi kalau yang tahu apa akun YouTube-nya, ayo komen di bawah. Pasti pada kenal. Kalau nggak salah di Instagram kita pancing pada tahu kok, gitu kan. Dan akhirnya ownernya pun datang dan kita bisa nyobain tuh mobilnya. Dibawa sama Bro Danang. Oh ya, gue lupa nyampein. Mobil ini udah pakai coilover. Coilovernya nggak ketahuan sih mereknya apa ya. Dan waktu gue coba test drive, ya memang layaknya mobil pakai coilover. Shock breakernya keras, suspensinya keras. Tapi gue suka banget. Gue suka yang keras-keras sih. Keras suka gue ya kan. Biasanya cewek-cewek yang suka yang keras-keras ya kan. Laki-laki yang suka keras-keras. Nah, gue coba. Gue tes keras tuh kan, suspensinya mantep gitu kan. Terus pas gue bawa ada masalah sedikit, yaitu di setir. Oke. Power steeringnya agak berat sekali waktu itu. Set pas putar balik berat, gret. Wah ini, gue yakin ada masalah sih, karena olinya pun habis. Dan gue minta ngisi oli minyak apa oli power steering, tapi ya nggak diturutin, ya terserah sih ya kan, bukan mobil gue juga ya kan. Ya udah akhirnya gue coba, gue bawa, terus settingan bannya juga nggak pas tuh. Ketika belok patah bunyi gregek gitu. Nyentuh fender. Ya udah, tapi itu bisa setting sih. Tapi yang nggak enak juga bagian belakang bunyi gluduk-gluduk. Iya, gue benci banget. Sumpah. Gue benci banget kalau di dalam kabin BMW yang harusnya kita nyaman gitu. Tapi kalau ada bunyi keretak-keretak, gluduk gitu kan, kayaknya aneh aja gitu. Kayak bawa angkot rasanya. Dan itu nyata. Coilover bagian belakang kayaknya lagi nggak beres sih. Gue nggak tahu ya. Apakah coilovernya atau memang pernya udah nggak bagus gitu kan. Jadi ketika kita melewati jalan yang agak nggak rata sedikit, glodok. Udah kayak mobilnya pakai air sus aja gitu. Selanjutnya kalau dari bagian transmisi Matic masih bagus. Nggak ada masalah kayaknya ya. Karena kalau Matic ini kan siluman sebenarnya kalau gue bilang ya kan. Bagus rusak. Di scan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, dicoba nggak ada masalah. Belum tentu itu. Belum tentu.
Nah, tapi bagus, waktu itu bagus. Terus tenaganya juga so-so lah, maksudnya nggak terlalu bertenaga banget, padahal itu 3000 cc. Mungkin karena memang treknya pendek, kita cuma di parkiran doang gitu. Mungkin kalau di high RPM mungkin kerasa, cuman waktu di low RPM kurang jambak ya kan. Dan kita pun langsung melaporkan hasil pengecekan kita semua ke klien kita, yaitu Pak Haisno. Jadi kita video call di depan ownernya langsung. Nih Pak, kekurangannya dari mobil ini interiornya kurangnya ini, kemudian ini shocknya bunyi-bunyi, ini nyentuh fender. Pokoknya kita belak-belakan aja lah, karena balik lagi kita kan dituju buat profesional, bukan menjatuhkan tapi mengecek dengan realitanya. Realita. Ya, gue sih berharap Pak Haisno ini sudah pernah punya BMW, karena kalau punya 330i belum punya BMW, belum pernah punya BMW itu agak repot, apalagi nggak ada bengkelnya kalau di Madura. Itu mobil rencananya mau di towing ya sampai Madura. Tapi pas kita ngobrol ternyata dia udah pernah punya E36 dan dia punya bengkel langganan. Alhamdulillah sih. Kalau menurut gue ya itu penting banget. Kalau di daerah itu katanya jarang ya. Nah itu bahaya, mending gak usah. Tapi ini Pak Haisno punya, ya udah bagus. Dan gue bilang, gue ceritain Pak Haisno sih concernnya yang penting-penting gitu. Kalau misalnya interior nggak masalah kata dia kan. Tapi yang penting-penting kayak misalnya metik gitu, ya kan, mesin. Dan yang penting-penting sih nggak begitu problem lah ya. Cuman itu doang yang gue sedikit aneh. Olinya setengah, power steering habis. Itu ada kecurigaan jadinya kan. Dan setelah kita melaporkan hasil pengecekan kita tersebut secara belak-belakan, Pak Haisno langsung menghubungi owner mobilnya. Dan dia, ya gue nggak tahu ngomong apa. Dan yang jelas setelah dia menghubungi owner mobil tersebut, Pak Haisno kembali menelpon kita nih. Dia bilangnya begini, oke, kalau yang minor-minor sih nggak apa-apa mas gitu kan. Tapi saya udah bilang kalau bisa diisiin dulu tuh kayak olinya ditambahin gitu kan. Kemudian power steeringnya juga olinya disempurnain lah. Kemudian sama kaki-kaki itu juga diminta sama Pak Haisno gitu kan. Masa iya nerima mobil udah di towing jauh-jauh, masa glodok-glodok gitu kan kayaknya PR banget gitu kan. Ya setelah itu kita pengecekan, kita udah laporan, kita serahkan ke Pak Haisno ya kan, mau beli atau enggak. Dan akhirnya dibeli nggak sih? Nggak tahu nih, dibeli nggak ya? Dan memang akhirnya dibeli juga sama Pak Haisno gitu. Dibeli juga loh. Dengan harga yang lumayan mahal loh. Kita sebut aja harganya kali ya. Iya. Itu kalau kata Pak Haisno ya, balik lagi kita kan nggak ngeliat transferin orang ya. Nah, harganya kalau nggak salah dealnya berapa tuh? Ya dealnya di kisaran harga ya sekitar di atas 220, di bawah 230 lah. Tebak aja sendiri lah, kira-kira berapa ada ya? Ya di rentan harga segitu lah. Kita coba pengen nanya ke netizen ya kan, karena netizen nih menggunakan teori cocok logi sekarang ya. Cocok logi, kira-kira cocoknya harga berapa tuh? Komen di bawah, yang bener nanti kita pin. Boleh nggak? Boleh tuh. Main tebak-tebakan harga. Tebak-tebakan, cocok logi ya. Dan Pak Haisno ketika mobilnya lagi dalam perjalanan di towing, dia sempat nelfon gua dan dia bilang, Mas itu udah deal. Oh gimana Pak kondisi mobil yang diberikan? Dan katanya memang untuk kayak pernya gitu kan, kayak gue nggak tahu diganti apa atau gimana gitu. Yang jelas bunyi-bunyinya itu dibikin dihilangin. Kemudian kayak yang masih nyentuh fender yang depan sebelah kiri itu udah dibenahin juga. Kayaknya fitmentnya doang mungkin agak diangkat sedikit gitu kan. Dan kayak oli power steering dan itu dibenahin semua gitu. Power window nyala ya? Power window nyala juga. Alhamdulillah, berarti kita laporannya ada gunanya juga kali ya. Nyala. Dan mobilnya sudah sampai di garasi dia ya. Kita dikirim video, udah senang dia. Akhirnya punya 330, mobil M46 build up ya kan. Otomatis ya kita juga puas lah ya kan. Kita ngebantu paling enggak membuat dia mendapatkan mobil yang hampir sempurna lah ya kan. Yang tadinya banyak kurang-kurang, kita cek terus pedagangnya atau penjualnya mau benerin. Jadi kita ada gunanya nih, Rep. Ada gunanya. Mobilnya oke sekali. Ini berkat bantuan dari DWA Project, Mas Arif sama Mas Dana. Dia sampai ceknya detail sekali.
dibaut-baut sampai dicek sama dia, mesin, interior semua dicek sama dia. Untuk Mas Arif, Mas Danang komplit banget, saya rekomendasi untuk pakai Bemo Mas Arif sama Mas Danang. Oke, sekian dulu, salam Bemo. Oke, itulah Bemo kita kali ini, ya kan? Iya. Bemo keberapa nih? Gue nggak tahu, lupa. Nanti Iya. disebut aja, ditulis. Dan terima kasih buat Pak Aisnu sudah Iya. percaya kita. Dan sudah mau divideokan juga. Iya. Dan terima kasih buat teman-teman juga udah masih tetap nonton nih, walaupun Iya. kita jarang upload sekarang. Sorry banget. Dan begitulah Bemo kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua ya. Benar. Dan buat teman-teman semua, jika kalian ingin ya berburu mobil juga, khususnya BMW, ya bisa langsung DM aja ke Instagram kita di @dwaproject atau DM di Instagram pribadi kita, ya, Instagram pribadi gua, Instagram pribadi Danang gitu. Bisa hubungin ke situ aja. Promosi terus Arif. Oke, sekian dulu video Bemo kali ini dengan gua Danang. Dan gue Arif. See you in DWA Next Project.